Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup hukum yang berkeadilan! Hidup hukum yang berkeadilan! Baik, kami dari BMC Kerakyatan wilayah Kaltimsel hari ini mengambil momentum di ulang tahun Pak Presiden ingin memberikan sedikit aspirasi. Izinkan kami untuk membacakan hadiah ulang tahun Presiden Joko Widodo somasi RKUHP. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada 2019 ditunda pengesahannya ini telah dimulai kembali pembahasannya sejak rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022. Namun sampai saat ini draft terbaru RKUHP belum dibuka ke publik. Pada rapat tersebut dibahas 14 isu krusial dalam RKUHP tanpa membuka keseluruhan draft. Oleh karenanya, mengenai adanya perubahan pada isu-isu bermasalah lainnya, sampai saat ini belum dapat diketahui masyarakat secara pasti. Merujuk pada draft terakhir, pada September 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah. Pada rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR hanya menyinggung 14 isu krusial yang sebagian besar juga masih menimbulkan polemik. Di luar 14 isu krusial RKUHP yang dibahas dalam RDP tersebut, masih terdapat pasal-pasal bermasalah yang patut dibahas kembali. Di antaranya pasal 273 RKUHP dan pasal 354 RKUHP. Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara. Pasal 273 RKUHP menyeratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembubaran sekiranya ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Tak hanya itu, pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa batasan konkret, yakni kepentingan umum yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Di sisi lain, pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan pasal 354 RKUHP sejatinya akan menimbulkan permasalahan yang signifikan. Mengingat pasal 354 RKUHP bukan merupakan delik aduan. Dengan demikian, siapapun yang dapat melaporkan seseorang atas penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pada dasarnya, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas. Sayangnya hingga kini masyarakat masih belum bisa memperoleh akses terhadap draft terbaru RKUHP. Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draft RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. Di antaranya pasal 273 RKUHP dan pasal 354 RKUHP. Sikap tertutup pemerintah dan DPR RI sangatlah disayangkan, mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak masuk dalam isu krusial. Serta yang ketiga, apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibanding tahun semalam.
kami yang menyatakan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ulang tahun tetap Pak Jokowi sendiri. Oke, baik. Jadi hari ini kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia Kerakyatan Wilayah Kaltimsel, saya sendiri sebagai Korwil dari ULM, mengambil momentum ulang tahun Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini kami menyampaikan beberapa narasi sikap kami terkait beberapa isu RKUHP yang lagi beredar sampai saat ini. Nah, ini gerakannya apakah untuk di Kota Banjarmasin itu atau di seluruh Indonesia nih? Oke, jadi memang berdasarkan hasil konsolidasi kami beberapa hari sebelumnya, hari ini serentak di seluruh wilayah di Indonesia itu kawan-kawan BEM seluruh Indonesia Kerakyatan melakukan aksi pernyataan sikap secara serentak se-Indonesia. Nah, hari ini di wilayah Kaltimsel dilaksanakan di Banjarmasin. Untuk isi poin penting dari pernyataan sikapnya apa nih? Secara keseluruhan, garis besarnya kami membahas terkait dengan beberapa pasal-pasal bermasalah yang kami rasa di dalam draft RKUHP itu sendiri, serta kami juga memuat tuntutan-tuntutan kepada Presiden juga kepada DPR kita yang ada di pusat terkait dengan RKUHP itu sendiri. Nah, intinya adalah 7 hari terhitung dari hari ini, kalau misalkan tuntutan kami tidak dipenuhi, kami bakal turun kembali ke jalan untuk bertumpah ruah. Berarti itu tadi sesuai yang disampaikan tadi, akan ada aksi turun ke jalan, Bang, ya? Akan ada aksi turun ke jalan terhitung 7 hari dari hari ini. Itu untuk BEM seluruh Indonesia? Untuk seluruh Indonesia serentak. Narasi yang kami bacakan pun sama seluruhnya, serentak. Berarti itu tanggal berapa? Pokoknya 7 hari dari ini ya? 7 hari dari hari ini, tanggal 28 berarti. Tanggal 28. Kemudian untuk yang disampaikan tadi, apakah ada yang disampaikan juga secara tertulis, Bang? Oke, secara keseluruhan kami juga sudah melalui proses-proses hukum yang ada di pusat. Narasi-narasi ini juga sudah sampai ke Wamenkumham, info dari pusat, juga beberapa kawan-kawan di pusat sudah melakukan pengawalan juga. Oke. Terima kasih, Bang. Bang, siapa, Bang? Dari Ardi, WLN, Korwil.